kabar? Supleser sama sini saya akan mereview One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1040. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan sebelum itu, lagi-lagi saya mau berterima kasih kepada kalian yang sudah berubah menjadi pemakan buah iblis atau Devil Fruit user anjay. Terutama buat Nuzul Fikri, lalu juga Iqbal Pargal, lalu ada Mas Dedi Siswanto juga yang join. Terima kasih juga buat Muzakir Haitami, lalu Fakot Gaming Anjay Gamer, dan Eko Oke, aduh. Serta terima kasih juga buat Reski Abu Yamin yang kembali join jadi Devil Fruit user dan berhasil mengubah badge-nya menjadi berry yang berwarna biru. Serta tentu saja kepada M Fadli yang tidak mau sama dengan yang lain, dia upgrade ke Haki user yang bahkan sudah join selama 9 bulan. Waduh, Mas Fadli, terima kasih banyak. Dan buat kalian juga yang ingin join, kalian akan mendapatkan badges yang keren di sebelah nama kalian dan stiker-stiker yang menarik ini. Jadi sebenarnya semakin banyak yang join, stikernya pun akan semakin bertambah terus dan unik-unik nih. Orang-orang ini saja sudah join membership, masa kalian belum? Nah, mari buat kalian yang ingin, kalian tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan oke lah, kita langsung saja masuk ke chapter 1040 yang akan berjudul Words That Has No Effect on New Generation. Asik. Tidak ada hal seperti bacot-bacot Nomi atau dakwah no jutsu untuk menghentikan perbuatan dari generasi baru ini. Dimana di cover story, Germa masih diperlihatkan keadaan Niji dan Yonji yang sepertinya akan menjadi highlight di cover story kali ini, ya seperti yang saya prediksikan lalu. Di sini yang diperlihatkan adalah mereka yang mengingat ketika dihajar oleh Big Mom. Terdapat bubble flashback kecil nih yang mereka ingat tersebut. Dimana chapter dimulai dengan diperlihatkan Big Mom masih bisa bertahan dari serangan Kid di chapter sebelumnya. Dia pun tertawa sambil menggunakan soul fokusnya untuk mengambil nyawa dari semua orang di sekitarnya. Dimana semua orang yang terkena efek tersebut harus memberikan 50 tahun usianya atau mereka akan menjadi budak dari Big Mom selamanya. Karena tulisannya bukan life or death tapi life or slave, yang berarti sebenarnya Big Mom bisa mengatur ini sekeinginannya. Dari situ Big Mom mulai mengambil nyawa dari beberapa anak buah Kid dan bajak laut hati serta Kurosho Kaido yang lain. Tapi Torao berhasil menghentikannya, dimana Big Mom pun mencoba mengambil nyawa milik Kid dan Torao ini, tapi tidak berefek apa-apa. Di situ Kid berkata, tidak perlu takut untuk seorang nenek tua yang akan mati. Ya benar, jika kita tidak takut, soul focus tidak akan bekerja, sama seperti Jinbei di Whole Cake Island. Yang notabene itu lebih parah sih, karena dia ada di kerajaan Big Mom secara langsung dan epic banget lah, bikin merinding. Di sini Torao pun menggunakan kemampuannya yang bernama Air Room Silent. Waduh, di sini dia menciptakan area seperti nagi-nagi milik Corazon dahulu, di mana dia menciptakan bola di sekitaran Big Mom dan menutup semua suara yang dia keluarkan. Ya jelas lah ya, kayak jurus dari Corazon dahulu, itu pun untuk mencegah suara Big Mom sampai ke Nakama dan Kurosho Kaido yang lain, agar tidak berhasil untuk diambil jiwanya tersebut. Lo berkata serangan ini menghilangkan suara yang kau ciptakan. Waduh, nagi-nagi yang notabene buah iblis unik cuma ada satu kemampuannya bisa ditiru oleh Torao ini. Dan dari namanya Air Room, entah itu room biasa saja atau sepertinya sih ini modelan awakening seperti Key Room-nya. Yang berarti Law sepertinya bisa membuat sangat banyak sekali dari awakening yang ingin dia buat tersebut. Wah, ini semakin luar biasa atau semakin tidak terbatas kemampuan dari Babang Torao. Dan jika ini awakeningnya, yang aneh adalah sebelumnya Law sudah bilang, capek kayaknya ini jurus terakhir gua. Ternyata di sini dia masih bisa ngeluarin kemampuannya lagi dah. Dan pada saat itu, Kid terus menembakkan dempangnya kepada Big Mom sampai dia terjatuh dari lantai tersebut. Big Mom pun terjatuh dari lubang buatan Torao. Misteri atau homis-homis buatan Big Mom sebelumnya mencoba menolong Big Mom dengan menyerang Torao, tapi Torao memotongnya menggunakan pedangnya dengan patch yang sangat epic. Di sini dia memotongnya tanpa kekuatan OP-OP ya, jadi ini murni skill pedang dari Torao saja. Big Mom pun terjatuh terus sampai ke area Yamato,
dan tempat Kazenbo plus bom-bom semua itu ada di sana. Big Mom mencoba memegang sesuatu, tapi ternyata dia malah memegang bom yang sudah dibakukan oleh Yamato sebelumnya, dan boom, ledakan besar terjadi. Dan itu pun merusak area bawah dari Onigashima, serta sepertinya membunuh Kazenbo ini sendiri. Big Mom pun terjatuh dari pulau tersebut, dan Big Mom mencoba memanggil homies miliknya untuk menolongnya, tapi area yang Lau buat kepada Big Mom agar suara tersebut tidak pernah sampai ke homies-homiesnya itu. Dan ketika Big Mom jatuh dari Onigashima, yang dia pikirkan hanyalah Roger. Roger, kenapa kau membuat pengumuman seperti itu sebelum kau mati? Sekarang saya harus hidup dengan para bajak laut muda seperti ini yang mengincar kepalaku. Kenapa kau tidak langsung saja berkata sebelum kau mati, Roger? Apa sebenarnya One Piece itu? Dan di mana itu sebenarnya? Apakah ada di negeri ini juga? Wah, ini sih GILA banget alias gila. Apakah One Piece ada di negeri ini juga, Wano Kuni? Pertanyaan dari seorang yang sudah hidup sangat lama, yang mempunyai banyak sekali informasi di kepalanya, dan bahkan dia pula pernah menjadi bagian dari bajak laut Rocks yang tahu tentang dunia ini. Padahal sebenarnya orang normal tahu kan jika One Piece ada di Laugh Tale, tapi kenapa Big Mom bertanya-tanya akan hal itu, yang sepertinya ini akan jadi misteri lain yang terungkap di akhir Wano Kuni ini. Sesuai dari kata-kata Oda, akhir dari arc Wano akan sangat mengagetkan. Dan saat itu diperlihatkan keadaan dari karakter lain karena ledakan besar tersebut. Terlihat keadaan Zoro ketika pulau bergetar yang tidak ada tanda dari Grim Reaper yang kita lihat sebelumnya. Apa jangan-jangan tersesat lagi nih dan malah jadi kaos? Malah jadi promo lagi. Hui. Tapi mencurigakan di sini sih, Zoro benar-benar terlihat terkapar begitu saja. Apa mungkin dia mati ya? Dan dia pun terlihat terjatuh dari sisi tersebut. Di sini Orochi pun yang sedang bersama Komurasaki, dia bingung sambil berkata apa yang sebenarnya terjadi. Dan di lantai 3 akhirnya duel Hokage selesai juga. Aduh, akhirnya Kukurokuju sudah terbaring di lantai sambil berteriak-teriak meminta air. Raizo masih berdiri dengan tenang di sana. Ya sebenarnya nggak tenang sih. Bener-bener lah Hokage jelek akhirnya menang. Dan Big Mom pun terjatuh ke lubang besar yang Lao buat sebelumnya bersama dengan sisa-sisa bom yang tadi. Sambil berjatuh, Big Mom pun berkata beberapa hal. Sialan kau, Kid dan Lao. Jangan kau pikir aku akan mati semudah ini. Dan pada saat itu terjadilah ledakan besar di lubang besar yang Lao buat sebelumnya tersebut. Big Mom menghilang di tengah asap yang ada ledakan bahkan lebih besar dari ibu kota bunga. Terima kasih terhadap Erum dan lubang buatan Torao tadi, suara ledakan dan efeknya tidak terdengar sampai ke ibu kota bunga. Jadi sepertinya inilah maksud Lau, dia ingin membuatnya lebih dalam ya. Dia sudah memikirkan rencananya sejauh ini dengan Babangkit. Gila, duo yang sangat luar biasa. Yang terkonfirmasi juga kan sesuai prediksi yang sudah saya sindir di video spoiler lalu. Iya, buat yang sadar juga nih, kok spoilernya hilang sih bang? Itu karena saya kena copyright nih, aduh. Jadi pasti kalian jangan lupa untuk like video ini untuk support yang mungkin kedepannya saya bakal mengurangi pengambilan panel untuk komik secara langsung nih karena sudah terkena copyright itu. Ya, dari cara Oda hanya melihatkan Big Mom yang keluar area perang Onigashima saja, sepertinya dia juga bingung nih gimana cara ngalahin Yonko Big Mom kalau diperlihatkan dia pingsan atau bermata putih seperti kekalahan dari karakter-karakter yang ada. Serta mengenai kekuatan Big Mom juga kita sebenarnya masih belum tahu jika umur Big Mom ini apakah sudah fix atau belum. Misalkan apakah dia cuma 80 tahun, 100 tahun atau apa kayak seperti itulah. Karena buah iblisnya Soru-Soru Nomi membuatnya dapat mencuri dan memindahkan nyawa seseorang. Tapi kita belum tahu apakah nyawa yang dicuri tersebut bisa ditambahkan ke usianya sendiri atau tidak. Seperti yang dia lakukanlah di awal chapter ini. Dia mencoba mengambil 50 tahun dari banyak sekali orang yang ada di sana. Apakah akan terakumulasi juga nih sebelumnya? Misal 50 tahun dari 10 orang itu sudah 500 tahun, dan itu pun apakah akan terakumulasi untuk menambah usia dari Big Mom ini? Karena jika seperti itu, maka kemampuan dari Big Mom sebenarnya tidaklah terbatas. Tapi dari kekalahan Big Mom ini, satu yang pasti adalah dia tidak akan kembali ke battle dan menyisakan dua villain utama yang sering saya bahas juga, yaitu Orochi dan Kaido.
Tapi tentu kisah Big Mom jelas masih belum selesai. Dia masih punya narasi yang perlu diselesaikan dengan Elbaf yang sangat dia benci. Dan kebenciannya juga terhadap Luffy si topi jerami yang tidak tersampaikan di arc ini. Mungkin nanti akan ada alasan kenapa Law menjatuhkan dia di dekat ibu kota bunga. Jangan-jangan ada Rod Poneglyph yang sebelumnya dia incar juga bersama Kaido akan dicuri oleh Big Mom saat ini. Dan akhirnya akan muncul feat baru dengan topi jerami bersama anak-anaknya yang sekarang juga tidak berperan apa-apa di arc Onigashima ini. Yang sebenarnya lubang dari Law ini juga bisa membuka jalan kan bagi anak-anaknya tersebut. Lo ingat Wano Kuni adalah negeri di atas tebing, dimana prediksi saya tetaplah kemungkinan besar selanjutnya akan berhubungan dengan Pulau Elbaf. Dan lanjut ke review lagi. Di sini dikatakan oleh narator, Law dan Kid telah menang dari pertarungan ini, di mana krunya yang lain terlihat sudah berselebrasi atas kemenangannya. Dan berpindah ke bagian Momonosuke dan Yamato juga, mereka berbicara di sebuah lubang besar di Onigashima karena hasil ledakan tadi. Momonosuke di situ dia berkata, Yamato, aku perlu memberitahumu sesuatu. Zunisa ada di dekat pulau ini dan Yamato berkata, apa gajah raksasa yang muncul di jurnal Oden? Dan jawab lagi, ya benar, itu adalah teman dari Joy Boy yang dihukum karena membuat kesalahan 800 tahun yang lalu. Wadaw. Nah ini lengkapnya mungkin akan kita bahas di analisis saya terkait Joy Boy, Zunisa, dan yang lain-lain ya walaupun sebenarnya pernah saya bahas juga di video lain. Nah mungkin karena banyak banget nih yang masih mempermasalahkan terkait Law dan Kid yang bisa mengalahkan Big Mom. Dan semacamnya lah, apalagi terkait Law yang katanya ngelawan Doflamingo aja cupu gitu. Mungkin ini akan saya bahas terpisah tentang Law ini, tapi setidaknya yang bisa saya sampaikan dari hal ini adalah Luffy sendiri bisa berkembang dengan sangat baik dari satu hit sama Kaido saja. Terus sekarang dia sudah bisa saling adu dengan baik melawan Kaido di puncak Onigashima sana. Itu pun hanya dengan waktu latihan 2 minggu doang. Tentu Oda tidak akan melihatkan latihan dari Kid dan Law karena toh mereka bukanlah karakter utama di serial ini. Yang ingat bahkan Law di sini tidak sendiri loh, dia dibantu oleh Kid yang notabene kekuatannya setara juga. Saya memang bisa menerima kenapa kalian tidak suka, karena kalian seolah-olah ditampar oleh fakta. Law mendapatkan perkembangan seperti ini pasti akan sulit diterima jika dibandingkan dengan Luffy yang memiliki plot utama, karena Luffy ya jelaslah dia karakter utamanya. Tapi kalian juga harus menerima fakta bahwa Oda lebih peduli terhadap narasi atau story yang dia buat di cerita One Piece ini dibandingkan hal kecil seperti power scaling doang. Serta karena Law dan Kid adalah orang yang selalu dijadikan rival dengan Luffy, karakter utama kita ini, jadi kekuatan mereka tidak akan Oda bedakan sejauh itu. Ingat lagi-lagi, ini Law dan Kid seakan-akan hampir 2 Luffy melawan 1 Yonko Big Mom. Jadi tentu saja di pertarungan ini bukanlah Big Mom yang lemah, tapi Kid dan Law saja yang begitu kuat. Semoga pernyataan ini bisa menguatkan argumen tentang hal itu. Dan buat kalian juga yang masih selalu berpikir karakter utama sentris banget, pokoknya semua harus dikalahkan oleh karakter utama oleh Luffy. Sepertinya kalian membaca serial yang salah nih, karena di One Piece dari dulu pun tidak pernah dibuat hal seperti itu. Bahkan di Dressrosa pun orang-orang aneh seperti Colosseum saja ikut membantu mengalahkan musuh utamanya, yaitu Doflamingo Family. Mungkin jika kalian baca serial lain, jelas salah satu karakter utama dia akan mengalahkan semua musuhnya karena dia yang dibikin sangat power up sekali. Ya setidaknya itulah yang membedakan One Piece dengan serial lain. Jadi mindsetnya harus diubah dari situ dulu. Dan jadi itulah untuk review lengkap kali ini. Overall kita banyak dapat wow momen di chapter ini nih, dari Big Mom yang kalah, Law yang bergerak cepat bikin area silent, Roger yang kembali disebut, lubang besar yang ternyata dibuat tidak cuma-cuma, dan Joy Boy Zunisa di akhir chapter ini. Jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Wadaw. Dan ingat, minggu depan libur ya guys. Sekali lagi jangan lupa untuk like lagi ya, karena lagi down banget nih karena kena copyright. Aduh. Thank you Garchu Placers, asik. Nah jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.